Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Afif Bonsai Art. Seperti biasa, sebelum saya menyentuh babon ini, saya harus memberikan prolog ya untuk mengawali bagaimana bonsai ini pada akhirnya menjadi apa. Ya, ada beberapa hal bagi teman-teman penggemar bonsai di Indonesia. Salam sukses, semoga kalian semua sukses. Ini tolong diperhatikan, ini ilmu bagi teman-teman. Kalau kita menghadapi babon ini, kalau kita lihat dari depan, enak apa enggak sih bonsai ini? Jujur saja, jujur ya teman-teman, kalau saya sendiri mengatakan sangat tidak enak. Nanti saya akan jelaskan apa masalahnya. Kalau teman-teman mengatakan bonsai ini dilihat dari depan tidak enak, maka kalian sama dengan saya, ya. Dan kalian harus merubah bonsai yang ada di rumahnya. Tanpa kalian merubah bonsai, merubah sesuai dengan imajinasi dan ekspresi teman-teman, teman-teman tidak akan bisa menciptakan suatu karya bonsai yang sangat berbeda, yang memiliki mimik yang luar biasa. Ya, nah, saya mengatakan ini tidak enak. Kenapa? Karena dari awal ini sudah salah. Salahnya adalah mencari muka, mencari depan, bukan mencari sudut pandang. Apa bedanya sudut pandang dengan depan ataupun muka? Bedanya adalah kalau mencari muka, ya mencari muka, kalau ibarat manusia, ya ini muka kita, depan kita, ya ini, ya depan. Tetapi kalau saya saya balik badan saya, lalu saya menoleh ke sana, maka depan saya tidak lagi di sana, tidak lagi dari sana, tetapi dari sini, ya. Meskipun badan ini miring, tetapi kepala ke sana. Ini namanya sudut pandang, pencarian sudut pandang. Kalau begini, ini depan, sama dengan ini adalah depan yang dicari, batangnya kanan kiri, ya. Ini depan, atau dari belakang. Ini proses pencarian depan. Kalau proses pencarian depan selalu begitu, maka bonsai-bonsai di halaman Anda semua itu seragam. Tidak ada sesuatu yang berbeda. Bagaimana caranya? Nanti. Kemudian yang kedua adalah sudut pandang. Sudut pandang itu adalah proses pencarian gerakan garis, gerakan komposisi, di mana gerakan komposisi dan gerakan dimensi itu, ya, terutama kalau batang itu gerakan dimensi, tetapi kalau gerakan komposisi itu gerakan secara keseluruhan. Nah, kalau gerakan dimensi ini, bagaimana kita menciptakan suatu nuansa yang berbeda, suatu nuansa yang memberikan mimik bagi penglihat, ya, bagi yang melihat, memberikan suatu gerakan yang berbeda, entah gerakan yang enjoy, entah gerakan yang anggun, yang kemudian memberikan kesan bahwa bonsai itu memiliki nilai seni yang sangat bagus, ya, kayak gitu. Itu pencarian sudut pandang, sudut dimana ketika dilihat bonsai itu menjadi enak, menjadi tidak monoton, tidak tegang, gitu ya. Nah, itu namanya proses pencarian sudut pandang. Nanti saya akan praktekkan bagaimana saya mencari sudut pandang dan seperti apa nanti hasilnya pada bonsai ini, ya. Oke, kita action. Dan saya beritahu teman-teman, ya, teman-teman itu kalau di komentar-komentar baik di YouTube, di Facebook, di IG, itu nyebut saya master. Maaf ya, saya bukan master. Jangan pernah panggil master. Panggil saja namanya Afif gitu. Enggak usah master. Enggak ada master di sini, enggak ada. Ya, kita fokus pada perubahan bonsai ini. Dalam mencari sudut pandang, cukup melakukan geser. Jangan pernah takut kalian menggeser bonsainya atau menggeser babon untuk mencari gerakan komposisi, ya. Saya ubah sedikit saja, tak geser saja. Saya menghilangkan
dua batang yang kanan kiri. Hilang kan yang kanan kiri? Sekarang ini berada di belakang. Sebagai perspektif kejauhan. Kalau kita lihat dari depan, enak apa tidak? Enak kan? Enak. Cukup geser saja, sudah bagus. Bagaimana kalau misalnya, ini opsi pertama. Opsi kedua, enak apa tidak? Tetap enak kan? Kenapa? Karena gerakan mulai dari perakaran sampai ke batang, sampai ke percabangan itu enak. Ini prinsip dasar di dalam ilmu botani. Kalau batang itu mengarah pada satu arah, yang di atas ini melakukan keseimbangan pergerakannya. Ya, jadi kalau di prinsip dasar ilmu botani itu, kalau di dalam ilmu botani dijelaskan, kalau perakarannya itu mengarah pada satu arah, misalnya ke sana, batang ini pasti ikut ke sana. Kenapa? Itu prinsip dasar di dalam botani ini, Mak. Dan itu benar adanya. Yang batang ini mengikuti pergerakan ini, pergerakan akar. Sehingga ini secara otomatis, secara hukum alam melakukan keseimbangan sendiri secara alamiah, ya. Jadi kadang teman-teman itu melakukan program akar disetting sedemikian rupa, dibuat kaki semacam mungkin, ya. Sedangkan karakter pohonnya tidak seperti ini, misalnya serut. Apakah kita pernah menemukan serut kakinya lengkap gitu kan? Kemudian diprogram, dipahat, dipecah, dibuat format. Apakah itu mewakili pohon yang di alam? Saya seringkali menemukan di alam itu justru serut itu ekstrim. Hidup di dalam segumpalan tanah, batangnya seliuran kemana-mana. Bahkan ada di alam yang hanya serut hidup di dasaran tanah besar. Cuman ketika melihat perakarannya itu tidak ada yang selengkap bagaimana teman-teman memprogram. Kadang serut itu lebih banyak daunnya ke samping, ya. Sedangkan di samping sebelah itu hanya sebagian. Nah, jangan kemudian kita memperlakukan bonsai itu seenak-enak kita, ya, sesuka-suka kita. Kita harus menguasai hukum alam tadi, mulai dari teorinya seperti apa. Jadi yang saya sebut tadi teori ilmu botani itu ya teori. Tetapi kalau kita pergi ke alam, ya, kita di sana menemukan kebijaksanaan. Sama dengan yang saya katakan tadi, bahwa kalau perakaran itu mengarah pada satu arah, tentu batang ini mengikuti ke sana jikalau tidak ada hal yang menghalangi di bagian sini. Biasanya kalau perakarannya ke sana, ya, itu biasanya hidup di pinggir tebing atau di pinggir-pinggir sungai. Biasanya seperti itu, ya. Akar ke sana tetapi batangnya ini ke sana, ya. Itu karena ada faktor eksternal yang mempengaruhi. Misalnya karena dipangkas oleh manusia, misalnya karena ada yang menghalangi di bagian sini sehingga batang ini tidak lagi bisa ke sana tetapi harus balik ke sana. Kayak gitu, ya. Jadi ada faktor-faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi kenapa pohon itu kemudian berbentuk begitu, gitu kan. Jadi jangan buat asal-asalan, pahami karakternya, pahami hukum alamnya, kayak gitu, ya. Oke. Di sini ada satu batang yang akan bikin saya mati, bikin saya keringan, biar bonsai ini memiliki cerita yang sangat luar biasa, suatu peristiwa yang sangat luar biasa di alam, ya. Seolah-olah ini menceritakan, ini kenapa mati, gitu kan. Mungkin ini kena petir atau diganggu oleh manusia atau dimakan hewan dan lain-lain, kemudian ini menjadi mati, ya. Atau perakaran yang di sini, ya, yang nyambung dengan sini, ya, atau perakaran akar kedua itu mati misalnya sehingga ini ikut mati, ya. Kita bikin bonsai itu suatu berita. Jadi seni itu adalah suatu peristiwa, menceritakan suatu peristiwa yang terjadi di alam misalnya. Itu seni bonsai namanya. Jadi kita itu seolah-olah menceritakan suatu peristiwa yang terjadi di alam. Apakah ada di alam? Banyak. Makanya itu bonsai yang berbeda, yang
yang sangat luar biasa yang memiliki cerita yang berkesan gitu ya. Oke, nanti ini akan saya matikan ini. Tinggal ininya saja. Oke? Oke, sudah selesai teman-teman semua. Saya sarankan kepada teman-teman semua, selamat berkarya. Jangan buat asal-asalan ya membuat bonsai. Jangan buat suka-suka. Jangan dibuat seenak-enaknya ya. Kalian boleh bebas dalam mendesain bonsai. Boleh bebas. Silahkan berekspresi. Silahkan berimajinasi. Tapi jangan berilusi. Ya, saya ulangi lagi. Silahkan kalian berekspresi. Silahkan kalian berimajinasi. Tapi jangan berilusi. Boleh bebas. Ya, tapi tetap dalam koridor estetika seni dan hortikultura. Ya, oke. Komsbi, Komunitas Muda Seniman Bonsai Indonesia, Spirit Black Wires.